peranan seorang wanita pada umumnya dan kowal pada khususnya itu sangat penting karena ibarat sebuah lingkaran akan terlihat lebih sempurna jika ada perempuan di dalamnya. Karena ada beberapa aspek pekerjaan yang memang harus membutuhkan wanita. Saya hanya membaca saat SMP, saya hanya membaca buku perdamaian dunia. Ini bisa nggak ya kayak gini besok, bisa nggak ya? Ternyata alhamdulillah sudah diberi kesempatan bisa bergabung di salah satu misi perdamaian dunia di Lebanon. Adalah cita-cita awal pertama kali saat membaca buku itu. Tetap bertanggung jawab dan profesional, tapi yang terpenting bagi saya itu adalah berilmu. Pepatah yang saya pegang teguh dari komandan saya sendiri adalah angkat kepalamu tapi jangan congkak, busungkan dadamu tapi jangan sombong. Tahukah Anda seberapa luas dunia ini? Tak perlu repot untuk menghitungnya, karena sesungguhnya luas dunia ini adalah sejauh kaki Anda melangkah. Bahkan semakin banyak yang kita lalui, semakin banyak pula yang belum kita lalui. Halo, bertemu kembali dengan saya Grace di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, go, go! Senang sekali di studio kita sudah kehadiran dua Serikandi Laut, the real penjelajah samudra. Karena sepertiga muka bumi ini sudah mereka lalui dengan KRI Frans Sky Sepo 368 yang berangkat dari Surabaya tanggal 25 November 2022 dan kembali baru saja tanggal 4 Februari 2024. Jadi sekitar 14 bulan melaksanakan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seperti apa ceritanya? Bersama saya sudah hadir Letda Laut Elektro Delisa dan Serda Navigasi Sekar. Apa kabar Letnan Delisa dan Sersan Sekar? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai bincang-bincang kita, boleh dong memperkenalkan diri mulai dari Letnan Delisa. Saya Letda Laut Elektronika Delisa. Kami alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-66. Saya berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Jabatan saya di KRI Frans Sky Sepo 368 sebagai Wakil Perwira Divisi Deteksi dan Komunikasi. Wapadif Deteksi.com. Oke. Betul. Nah, kalau Sekar nih. Perkenalkan, nama saya Eka Sekar Putri Prameswari, Serda Navigasi Wanita NRP 131887 sebagai Juru Arpa Ekdis Operator KRI Frans Sky Sepo 368. Sehari-hari saya bekerja di Anjungan. Anjungan adalah tempat untuk bernavigasi atau mata dari kapal itu sendiri. Dan sebagai sampingan atau jabatan lain, saya sebagai operator decoy atau salah satu senjata strategis yang dimiliki KRI Frans Sky Sepo 368. Oke, jadi 6.500 mil laut ya kurang lebih perjalanan jarak tempuh untuk satu kali berangkat. Akhirnya itu kurang lebih 1 bulan ya Letnan Delisa ya? Ya betul, 27 hari. 27 hari tepatnya. Akhirnya tiba di Indonesia. Ini bagaimana nih perasaannya nih? Alhamdulillah sangat senang sekali. Saya sangat bersyukur, haru juga dan bangga kita dapat kembali ke tanah air dalam keadaan aman, selamat dan tuntas menjalankan misi perdamaian PBB di Lebanon. Dan tidak ada satu kali pun pelanggaran di antara Satgas MTF 28N ini. Aduh, itu suatu anugerah ya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di Lebanon sehingga Satgas Maritime Task Force ini harus diadakan? Jadi awal mula konflik di Lebanon itu terjadi konflik antara Israel dan Hizbullah. Hizbullah itu adalah suatu kelompok Syiah di Lebanon yang terjadi pada tahun 1982. Kemudian terjadi kembali pada tahun 2006. Di situ awal mula negara kita Indonesia ikut berpartisipasi dan berkontribusi di misi perdamaian dunia yaitu PBB di Lebanon. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat,
Salah satunya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu latar belakangnya ya. Betul. Jadi ini tugas mulia banget ya Lena Delisa, Serda Sekar, suatu kehormatan bisa menjadi bagian dari misi perdamaian dunia ya. Nah, tentunya banyak sekali pengalaman yang saya sangat penasaran sekali apa aja tugasnya dari Sri Kandi Laut selama penugasan di sana. Nah, sebenarnya MTF itu apa sih tugasnya? Jadi untuk tugas MTF sendiri sesuai dengan mandat UN ada 2. Yang pertama adalah melaksanakan patroli di wilayah ABU atau Area of Maritime Operation untuk mencegah barang-barang ilegal yang keluar atau masuk di wilayah Libanon. Kemudian yang kedua adalah untuk melatih dan meningkatkan kemampuan dari LAV Navy atau Angkatan Laut Libanon dengan cara kita melaksanakan latihan bersama antar unsur-unsur MTF. Kalau bisa digambarkan secara umum, sebenarnya setinggi apa intensitas konflik di Libanon saat ini? Apa masih ada maksudnya tembak-menembak atau ada pertempuran begitu di sana? Untuk intensitas konflik di Libanon kan kemarin mungkin beritanya sudah ramai konflik di Gaza itu, sehingga menimbulkan efek di Libanon juga seperti berkurangnya jumlah kapal yang keluar masuk di wilayah Libanon. Kemudian banyak kapal-kapal patroli di Israel itu dari Israel yang mungkin menjaga kedaulatannya sendiri, sehingga intensitas kita untuk beroperasi di wilayah laut Libanon itu semakin tinggi. Oke, jadi ini berarti ada dua hal baru ya, Ladia. Tadinya memang sudah konflik sendiri di sana, betul. Dengan adanya kejadian di jalur Gaza ini akan sedikit menambah intensitasnya, demikian ya, Ladia. Iya, mungkin kita kalau waspada memang sudah waspada, namun karena adanya konflik kemarin yang semakin meningkat sehingga kewaspadaan kita itu semakin lebih-lebih bertambah gitu ya. Ya, jadi ini misinya jadi istilahnya ya operasi untuk di MTF yang kali ini ya yang N itu lebih dibandingkan yang sebelumnya ya. Ya, dengan adanya konflik jalur Gaza. Ya mungkin dibarengi dengan adanya konflik kemarin yang terjadi baru-baru ini kan. Jadi ya perbedaan antara yang Satgas ini dan Satgas sebelumnya. Ya saya semakin tertarik untuk mendalami tentang operasi ini. Namun sebelumnya supaya ada perbandingan nih untuk teman-teman yang menonton atau masyarakat yang melihat ya, sebenarnya di mana sih letak perbedaan antara operasi KRI FKO di dalam negeri dengan MTF ini? Mungkin Sekar bisa. Untuk pelayaran FKO di dalam negeri, itu untuk latihan-latihan dengan kapal asing. Tapi untuk MTF sendiri, dia itu melindungi wilayah laut Lebanon dari keluar masuknya senjata seperti dibilang Letnan Delisa. Untuk senjata-senjata ataupun senjata ringan, senjata api itu dilarang masuk ke daerah Lebanon. Dan untuk FKO sendiri, mandatnya adalah menjaga wilayah otoritas Lebanon yang tidak bisa dilakukan oleh Satgas Darat. Karena Indonesia juga mengirimkan pasukan di darat juga ya, di daerah selatan Lebanon yaitu Nakura dan Indobat. Dan untuk MTF sendiri khusus di laut saja. Oke, kan FKO ini kan sebelumnya sebelum kita flashback nih, sebelum ke MTF atau ke Libanon kan punya mengikuti operasi juga ya sebelumnya ya. Nah itu apa yang paling signifikan waktu operasi di dalam negeri dengan operasi MTF ini? Mungkin untuk kalau dulu kan kita melaksanakan operasi dalam negeri dan mungkin ya itu sudah umum. Tapi kalau misal yang sekarang Satgas luar negeri apalagi setahun dan mungkin berkelas lah ya kan. Nah, bertaraf internasional. Ya, bertaraf internasional dan itu ya suatu kebanggaan buat kita karena itu kali pertama lah kita mengikuti Satgas PBB ini. Jadi ini tantangannya lebih ya dibandingkan kalau kita operasi dalam negeri, karena saya tahu Sekar juga pernah mengikuti latihan gabungan ya di dalam negeri ya. Itu gimana ceritanya? Untuk tahun 2022, KRI FKO mengikuti latihan SGS atau Super Garuda Shield
itu latihan dengan angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara Di dalam negeri. di dalam negeri. Dengan kapal-kapal asing seperti Amerika, Inggris. Itu saat Panglima TNI Pak Andika penyematan Brevet Marinir dan dilaksanakan oleh SGS itu. Dan FKO terlibat dengan kegiatan itu. Berbeda dengan ini ya Lena Delisa, ini kan kita di internasional, di luar negeri dengan negara lain juga ya. Betul, dengan negara lain. Latihan apa aja sih selama di sana? Banyak. Banyak sekali mungkin. Untuk latihannya banyak sekali. Salah satunya SAR atau mailback transfer, kemudian Manuver dengan kapal-kapal asing. Jadi untuk melatih Love Navy juga seperti mandat sebelumnya, melatih Lebanese Armed Force untuk bisa diandalkan dalam menjaga negaranya sendiri. Dengan latihan manuver, latihan hailing. Hailing itu seperti menanyai kapal lain untuk nama kapal ataupun pelayaran sebelum dan sesudahnya. Jadi tugas MTF sendiri adalah berkomunikasi dengan kapal keluar masuk dari Lebanon itu yang dinamakan hailing. Itu latihan gabungan dengan MTF itu negara mana aja ya, Let? Untuk unsur MTF kita sendiri itu yang pertama kita dari Indonesia, dari Fransai Sepo, kemudian dari Bangladesh, kemudian ada dari Turki, dari Yunani dan Jerman. 6 ya? 5 negara. 5 unsur. Jadi 5 unsur itu yang bergantian untuk menjaga patroli. Ya kan kita sudah ada roster plan atau jadwal kita melaksanakan patroli tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi kita digilir antar unsur MTF itu. Ada kalanya ke-5 unsur ini juga bareng-bareng gitu ya, Let ya? Ya, ada kalanya kita melaksanakan patroli secara bersama-sama di Laut Lebanon. Itu gimana caranya latihan bareng-bareng dengan latar belakang yang beda-beda? Saat pelepasan KRI Franz Sepo, hari sebelum kita sandar, hari sebelum ontas terakhir, kita melaksanakan latihan dengan 5 negara tersebut. Itu pertama kalinya dalam ontas 1 sampai 46 FKO. Belum pernah dilaksanakan. Dan saat ontas terakhir itu dilaksanakan dengan 5 unsur tersebut dengan menerbangkan heli FKO karena yang membawa heli itu hanya KRI Franz Sepo saja. Oh begitu. Yeah. Bagaimana itu cara komunikasinya, cara mengatur strateginya itu bagaimana, bisa dijelaskan secara umum? Ya kan kita ada koordinasi sebelumnya. Jadi sebelum kita melaksanakan latihan yang sudah dijadwalkan sebelumnya, kita ada yang namanya koordinasi antar unsur-unsur sehingga nanti ketika kita menjalankan suatu latihan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah dikoordinasikan. Jadi ada pre-exercise-nya ya. Kita briefing dulu, terus bicara manuver, baru manlap ya. Kayak manuver lapangan. Nah, apa yang paling berkesan selama latihan dengan negara-negara lain di MTF? Untuk hal yang paling berkesan bagi saya pada saat KRI FKO melaksanakan ontas yang pertama pada tanggal 31 Desember 2022, saat itu malam tahun baru. Sebentar. FKO itu berangkat kapan ya? Berangkat dari Jakarta tanggal 25 November. Nah ini tanggal 31 Desember. Jadi baru 1 bulan kurang ya? Itu perjalanan dari Indonesia ke Lebanon. Jadi 25 November sampai 29 Desember 2022. Oh oke. Kemudian kita melaksanakan tugas yang pertama, pelayaran yang pertama atau kita sebut ontas pada tanggal 31 Desember 2022. Jadi pada malam tahun baru itu kita melaksanakan misi penyelamatan atau SAR kapal pengungsi, kapal refugees yang terbalik di Laut Mediterania. Jadi di situ setengah bagian kapal ini sudah tenggelam dan setengahnya masih di atas. Sekitar 232 personil atau pengungsi itu berhasil kita evakuasi ke KRI FKO. Di situ mayoritasnya anak-anak dan perempuan. Jadi kita evakuasi di beberapa tempat di kapal kita seperti Buritan, ruang kesehatan, long room Bintara, long room Tamtama, dengan disediakan tempat istirahat dan tempat untuk buang
air atau apa itu secara terpisah antara perempuan dan laki-laki. Nah, di situ kemudian kami berhasil mengevakuasi dan menyerahkan para korban tersebut kepada pihak yang berwajib seperti ICRC dan UNHCR. ICRC itu PMI internasional Ya, ya? PMI internasional. Dan UNHCR itu organisasi pengungsi internasional. Ini mereka datang dari mana dan mau kemana ya, Let? Di dugaannya nih, kemungkinan. Tidak bisa disebutkan ya, ini dalam misi rahasia ya. Intinya saat itu FKO baru berangkat tanggal 23 November 25 November, tiba di Libanon 29 Desember, tanggal 31 dihadapkan dengan SAR ya. Ya, betul. Luar biasa. Jadi gimana situasinya saat itu? Ya karena itu merupakan hal emergensi atau mendadak, pastinya kita gimana ya menyampaikannya? Rasanya bagaimana saat itu? Kaget atau darurat ya, nama situasi emergensi ya? Ya darurat, tapi tetap sigap dan kita tetap melaksanakan apa yang dimandatkan oleh kita. Kita diperintahkan untuk melaksanakan SAR kapal tersebut, jadi kita langsung menuju titik kapal tersebut dan melaksanakan evakuasi dengan menurunkan RIP dari KRI FKO, kemudian mengangkut para korban ke KRI FKO. Itu kan pasti ada perempuan dan bayi ya. Itu bagaimana penanganannya di kapal ini? Ya sesuai penanganan sendiri, peran KOWAL sangat dibutuhkan saat SAR tersebut karena banyaknya wanita dan anak-anak. Jika prajurit pria yang menangani wanita dan anak-anak tersebut, mungkin mereka masih takut atau bingung ya harus ngapain ya. Saat itulah peran KOWALnya FKO dibuktikan dengan mengayomi para korban, seperti memberi makan ataupun berbicara halus pada mereka. Dengan begitu mereka merasa tenang, dan kami sebagai KOWAL KRI FKO dituntut untuk memunculkan sifat kewanitaan karena kami sebagai prajurit mayoritas adalah pria, dan pada situasi tersebut kita dihadapkan untuk menjadi seorang wanita, menjadi mengerti satu sama lain. Ada berapa orang sih perempuan di sana, KOWAL Serikandi Laut? Kita ada 8 KOWAL di KRI FKO ini. Jadi 8 orang menangani pengungsi sebanyak itu ya? Iya. Bagaimana komunikasinya, bahasanya? Jadi untuk bahasa, mungkin pada saat kita komunikasi awal itu kita kebingungan karena mayoritas tidak bisa berbahasa Inggris, namun ada juga yang bisa berbahasa Inggris sehingga dia bisa menerjemahkan dari bahasa Arab mengenai bahasa Arab ke bahasa Inggris, sehingga kita tahu kebutuhan mereka apa, keinginan mereka apa. Gitu. Berapa lama itu mereka berada di KRI Frans Kasepo? Sekitar jam 4 atau jam 5, dan selesai larut malam sekitar jam 1 atau jam 2. Jadi ada sekitar 5-6 jaman ya? Itu mereka berada di FKO kondisi kedinginan karena air laut juga. Pada saat itu juga kondisi Libanon sedang musim dingin. Jadi didukung dengan cuaca ya. Ya, saya bisa membayangkan para pengungsi itu dalam kondisi ketakutan karena kapal mau tenggelam ya. Betul. Belum bayi dan untungnya bertemu dengan kapal perang Indonesia ya. Wah, saya bisa membayangkan betapa paniknya situasi saat itu. Karena terus sudah sepertiga bagian kapal itu sudah tenggelam, dan mereka itu berada di haluan semua sebanyak 200 pengungsi dari Syria. Karena FKO menerima sinyal distress pertama kali, FKO ditunjuk untuk melaksanakan penyelamatan tersebut. Dan semuanya selamat ya, Lad ya. Kalau Sekar sendiri apa sih yang paling yang paling tidak bisa dilupakan dari MTF? Selain menjaga perdamaian atau menjadi bagian dari misi perdamaian dunia, pengalaman yang tidak bisa saya lupakan adalah menjadi Duta Kebudayaan Indonesia. Nah, itu gimana itu? Selain menjadi anggota PBB yang untuk melindungi negara ataupun menjalankan tugas sebagai peacekeeper, kami juga ditunjuk sebagai Duta Kebudayaan. Contohnya seperti kegiatan pertama kali kami laksanakan adalah
Indolevan itu ada di Zaitunabay. Kita menampilkan kesenian-kesenian Indonesia. Jadi KRI Frans KSP sudah berlatih kesenian sebelum berangkat, dan saat Linla pun kita melaksanakan latihan tersebut. Jadi saat tiba itu kita sudah siap untuk menampilkan kesenian-kesenian FKO seperti tari saman, tari tanduk majeng, reok, ataupun rapak gendang, semuanya sudah kita lakukan. Dan saat pertama kali ditunjuk sebagai duta kebudayaan, kami merasa bangga dan bisa memperkenalkan budaya kepada Libanon, yang notabene mereka juga jarang mengenal Indonesia. Dengan begitu kita bisa menjadi duta budaya yang bisa diandalkan. Terus bagaimana respon dari masyarakat internasional terhadap budaya Indonesia? Pertama kali mereka ngelihat itu seperti wah gitu, karena negara mereka keseniannya mungkin sebatas menyanyi ataupun itu, untuk kesenian tarian mereka jarang. Dan pertama kali mereka membuat tarian seperti wah, nanti mereka itu ikut bergabung pada kesenian tersebut, ikut nari, ikut joget dengan kita. Ya, dengan harapan ya mudah-mudahan kedatangan FKO dengan duta budaya, mereka ada ketertarikan ke Indonesia dan mempelajari budaya Indonesia ya. Apalagi sudah 14 angkatan ya, 14 angkatan MTF yang berada di sana. Tentunya sudah terjalin ikatan emosional antara penduduk lokal dengan misi perdamaian. Jadi hal tersebut juga dibuktikan dengan seringnya kita atau KRI FKO diundang untuk mengisi acara-acara seperti di Universitas Libanon atau malahan mereka yang berkunjung ke KRI FKO. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan kunjungan dari masyarakat lokal, dari mahasiswa, dari siswa SMP mungkin yang ke KRI FKO. Jadi ada open ship gitu ya? Ya, open ship, dan kita menyambut dengan kesenian atau masakan khas Indonesia. Oh, masakannya juga ya? Ya, betul. Wah, hebat sekali nih prajurit FKO. Misi perdamaian iya, duta budaya iya, duta kuliner juga ini. Ya. Wah, harusnya dapat penghargaan dari bahkan negara ini. Masakan yang biasa disajikan untuk kesenian itu ataupun acara-acara tersebut dimasak dari prajurit FKO sendiri. Nah, iya, itu dari dia departemen makanya logistik. Bahkan mereka memasak dengan banyak beragam, misal onde-onde, bisa ataupun ya, lumpia, semuanya bisa dimasak. Wah, gitu. saya makin tertarik ini. Nah, ini sebenarnya ya aktivitas yang dilakukan oleh KRI FKO ini apakah sudah sesuai dengan maksudnya mandat? Selain kan tugas pokoknya kan untuk misi perdamaian, tugas tambahan ini apakah ini dari dan Satgas atau bagaimana ini? Sesuai dengan tugas pokok TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Selain keempat tugas pokok ini, yang kita itu memiliki tugas pokok yang sama dengan matra lain. Kita memiliki tugas tambahan yaitu sebagai diplomasi negara. Mungkin bisa dijelaskan ya, ini operasi MTF-N ini dipimpin oleh siapa? Untuk Satgas MTF 28N ini kita dikomandani oleh Letkol Pelaut John David Nalasakti Sondak. Beliau bertindak sebagai dan Satgas juga ya? Betul, sebagai dan Satgas MTF 28N. Nah, ini yang membawahi banyaknya kegiatan mulai dari misi perdamaian, latihan bersama, dan duta kebudayaan ini ya. Nah, sejauh ini bagaimana pelaksanaan tugas di MTF yang sudah dijalankan? Sejauh ini dan sampai saat ini tugas-tugas yang diberikan dan atau dimandatkan dari UN kepada kita KRI FKO khususnya berjalan dengan lancar tanpa ada pelanggaran satu kali pun. Kita juga mendapatkan apresiasi dari Force Commander dan MTF Commander. Itu disimbolisasikan juga melalui piagam penghargaan ya, Ladin, ya. Nah, keterkaitannya dengan peranan para serikandi laut di sana ini. Sebenarnya tugas utamanya itu para serikandi laut di sana apa? Jadi kita dari berlapan ini memiliki tugas yang berbeda karena jabatan kita juga berbeda. Mungkin dari saya dulu mungkin ya. Saya sebagai wakil perwira divisi atau Wapadif Detkom di bidang peralatan deteksi dan komunikasi. Di sini kami
sebagai maintainer atau maintenance memastikan atau meyakinkan kondisi teknis suatu peralatan deteksi dan komunikasi dapat digunakan oleh operator dengan baik. Kemudian ada juga rekan saya perwira juga Letnan Besti sebagai Wapadifkom di bidang komunikasi sama dengan saya, namun bedanya saya sebagai maintenance-nya, rekan saya sebagai operatornya. Jadi di situ dia melaksanakan komunikasi dengan kapal-kapal lain yang hailing tadi yang dibilang oleh Serda Sekar tadi. Ada berapa orang perwira dan bintara di kapal? Untuk KRFKU sendiri kita memiliki 2 perwira dan 6 bintara. Oke. Nah, yang untuk bintaranya nih Sekar nih mungkin bisa jelaskan. Untuk bintara yang pertama saya sendiri di Korp Navigasi atau korp yang biasa untuk membawa kapal. Kami ada tiga personil koal dengan Korp Navigasi juga dan leading saya juga. Kami semua bekerja di Anjungan. Kami sebagai operator ARPA EGDIS, untuk Serda Aisyah sebagai operator sonar dan Serda Nabila sebagai ARPA Dalheli. Kami semua memiliki peranan yang berbeda dan memiliki tanggung jawab berbeda juga. Untuk keseharian ada 6 bintara, 1 korop TTG ada di Departemen Logistik Serdaning. Dia yang memasak atau membuat makanan. Tim kulineri ya? Tim kuliner. Satu-satunya koal di Departemen Logistik. Dan ada saya serta 5 personil lainnya, 1 leading. Kami 1 leading koal semua di 40 gelombang 2. Dan 1 ada Korp Bahari. Korp Bahari sendiri itu untuk memperindah kapal seperti mengecat ataupun membuat kapal menjadi indah seperti itu. Dan 1 lagi Korp Komunikasi di bawah naungannya Letnan Besti sebagai Wapadifkom, berkomunikasi dengan kapal-kapal lain ataupun melaksanakan koordinasi seperti latihan manuver membutuhkan komunikasi dengan kapal lain. Jadi membutuhkan anggota atau prajurit komunikasi. Berapa sih jumlahnya prajurit KRI? Personil sendiri FKO. 119 personil, hampir 120 dan koalnya hanya mendapatkan 8 seat saja. 103 adalah personil kapal dan selebihnya adalah 16 personil luar. 16 Satgas ya. Terdiri dari 119 personil Satgas, terdiri dari 103 personil KRI dan 16 dari tim pendukung. Itu yang meliputi penyelam, Kopaska, kru heli, perwira kesehatan, perwira psikologi dan perwira hukum, serta perwira penerangan. Nah, jadi ini Letnan Delisa dan Serda Sekar. Ini 8 orang di antara ratusan prajurit pria. Itu gimana sih rasanya? Di antara minoritas, di antara mayoritas. Rasanya itu ya kita merasa tertantang sih sebenarnya. Kenapa? Karena ya bagaimana cara kita untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka, bagaimana cara kita bisa mengobrol atau berbaur dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, namun tetap dengan batasan-batasan tertentu. Jadi kalau masalah pekerjaan tetap profesional ya, Ler ya? Pekerjaan tetap harus profesional. Tetapi kita berada di tengah-tengah para pria ini ya tetap harus membaur ya, menyatu ya. Tetap harus komunikasi harus terjalin. Itu ada nggak sih yang saling suka, cinlok gitu? Ya untuk kalau saling suka aja nggak apa-apa. Cuman kalau memiliki hubungan khusus, kita kan nggak boleh tuh di satu satker antara laki-laki dan perempuannya. Jadi mungkin salah satu harus pindah nantinya kalau dia harus menikah. Jadi seperti itu. Karena disampaikan juga rasanya juga bahwa sekarang itu hubungannya sudah seperti apa antara ABK gimana? Lagi pula. Karena 1 tahun berdinas bersama di satu kapal seperti rumah sendiri, kita memiliki ikatan yang baru seperti ikatan keluarga dengan para
pria, seperti kakak, seperti ayah semua, yang membimbing, yang melindungi anak perempuannya sendiri. Itu yang kami rasakan selama berada di KRI FKO. Karena jika memiliki, seperti yang dibilang sebelumnya, memiliki hubungan khusus ataupun saling suka, tidak apa-apa. Tapi takutnya mengurangi profesionalitasnya saat bekerja. Yang dikhawatirkan hanya itu saja. Ya, jadi keterikatan dinas ini membuat kita sudah seperti keluarga sendiri ya, udah kayak kakak adik ya. Jadi susah tuh kayaknya kalau harus cinlok ya. Ya, tapi ya tidak tertutup kemungkinan, boleh-boleh saja. Cuman nanti kalau misalnya jadi nih ya, harus ada salah satu yang mengalah gitu ya. Tapi sejauh ini lancar ya operasi bareng-bareng ya dengan para pria ya. Alhamdulillah lancar. Mereka sabar membimbing. Karena kalau koal itu perempuan kan menggunakan perasaan. Jadi kita itu harus mengurangi penggunaan perasaan tersebut karena jika berhubungan dengan komunikasi dengan pria ataupun dengan yang lain, kita harus menyesuaikan mereka juga. Ya. Hebat loh Pak, perempuan ini hebat. Ya, karena kan kita memiliki siklus khusus seperti ya tahu sendiri kan, biologikal ya. Jadi kita memiliki emosi yang up and down. Ya kan, jadi moody lah ya istilahnya kan. Sehingga ya karena kita satgas lama bareng-bareng, mereka udah tahu kita mungkin lagi uring-uringan atau apa. Oh, mereka udah mengerti. Ya udah mereka diem. Setelah itu kita lagi ngobrol lagi interaksi lagi. Yang pasti pekerjaan itu harus yang utama ya. Nomor satu. Oke. Nah, kita lanjut nih. Saya pengen mengenal lebih dekat nih tentang Letnan Delisa yang asalnya tadi dari Sidoarjo ya. Angkatan 2021 Akademi Angkatan Laut ya. Sebelumnya sekolah di mana? Di saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya memiliki adik umurnya 17 tahun. Jadi ayah saya pensiunan angkatan darat dan ibu saya ibu rumah tangga. Saya lulusan dari SMA Negeri 1 Puri, Mojokerto. Jadi dulu saya lulus SMA itu sudah ingin mendaftar menjadi TNI Angkatan Laut. Saya mendaftar Taruni. Tapi saya gagal di situ. Ya. Jadi, tapi di situ saya tetap berusaha karena itu sudah cita-cita saya sejak kecil. Karena saya melihat sosok ayah saya yang menjadi seorang tentara. Di situ saya tergugah untuk bisa menjadi prajurit TNI. Kemudian untuk tahun berikutnya, tahun 2017, saya mendaftar lagi menjadi Taruni Akademi Angkatan Laut dan alhamdulillah lolos sampai saat ini. Jadi Bapak Angkatan Darat, anaknya Angkatan Laut gitu ya? Iya betul. Itu gimana itu kalau di rumah itu? Ceritanya nyambung nggak itu darat dan laut? Ya mungkin nyambungnya secara umum menjadi prajurit TNI nanti seperti ini. Jadi ya mungkin tidak seindah yang dibayangkan, nanti resikonya seperti ini. Tapi semua pekerjaan menurut saya memiliki resiko masing-masing. Dan ibu sendiri ya tidak ada kekhawatiran nih anak saya nggak pulang-pulang nih di laut terus. Mungkin untuk pendaftaran saya yang pertama itu ibu saya khawatir, tapi ayah saya dan saya berusaha untuk meyakinkan, memberi paham kepada ibu saya kalau ya setiap pekerjaan memang ada resikonya. Dan kalau mungkin saya berpikiran juga kalau mungkin saya kuliah kan belum tentu kalau misal saya lulus dapat pekerjaan. Jadi saya mendaftar menjadi prajurit TNI itu ya salah satunya tadi karena saya juga anak pertama dan ayah saya juga udah mau pensiun. Jadi waktu saya praspa lulus jadi Taruni Angkatan Laut itu 2021, ayah saya pensiun juga. Jadi sudah pas. Ya, satu keluar satu masuk gitu ya Nadia. Nah, terus pernah bermimpi nggak sampai harus keluar negeri seperti sekarang ini? Dulunya menjadi TNI Angkatan Laut kan ada ininya tuh apa? Ada slogannya. Oke. Join the Navy to see the world. Nah, ya dari situ kami tergugah kenapa saya daftar TNI Angkatan Laut karena salah satunya adalah itu jargonnya. Nah, setelah saya masuk ke Taruni itu Akademi Angkatan Laut, ya memang benar
pada tingkat 3 itu saya kan melaksanakan KJK. Nah, di situ pelayaran kami pertama kali ke luar negeri. Namun setelah lulus menjadi letnan 2 ternyata mendapatkan kesempatan lagi ke luar negeri. Alhamdulillah. Suatu kebanggaan ya. Kebanggaan bagi saya dan keluarga saya sendiri. Nah, kalau Sekar sendiri, boleh cerita dong tentang background-nya. Ayah saya angkatan laut juga, sekarang masih aktif dinas di Manado. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Tapi saya juga bingung ini anak pertama atau anak kedua karena saya kembar dengan adik saya. Oh, kembar. Adik saya laki-laki. Saya dengan adik saya lahir terakhir, tapi saya dipanggil kakak. Karena adat Jawa. Karena adat Jawa seperti itu. Dan di kakak itu saya juga bingung. Ini saya anak pertama atau anak kedua. Jadi kalau ada yang tanya, kamu anak keberapa? Bingung. Anak pertama atau kedua. Lahirnya di Makassar. Lahir di Lamongan. Di Lamongan. Tapi bapaknya berdinas di Manado. Di Manado. Sekitar 2 tahun pindah di Manado. Ibu? Ibu rumah tangga. Jadi awal mula saya tertarik untuk mendaftar angkatan laut mengikuti jejak ayah saya. Karena saya melihat ayah saya sendiri itu seperti wah keren sekali. Jadi saya berusaha untuk mendaftar di tahun 2020. Saya lulusan di SMA Negeri 8 Surabaya tahun 2020. Dan saat itu juga saya mendaftar dan alhamdulillah pertama kali langsung lolos. Langsung keterima ya. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan bisa berangkat dari Lamongan sampai ke Libanon nih? Saya di Lamongan mungkin hanya lahir saja. Saya besar di Surabaya, sekitar 7 tahun dari Surabaya. Dan saat itu ayah saya juga berdinas di Surabaya juga, karena belum pindah ke Manado. Dan saat itu saya hanya membaca, saat SMP saya hanya membaca buku perdamaian dunia. Ini bisa nggak ya kayak gini besok, bisa nggak ya? Ternyata alhamdulillah sudah diberi kesempatan bisa bergabung di salah satu misi perdamaian dunia di Lebanon. Adalah cita-cita awal pertama kali saat membaca buku itu. Bisa nggak aja ikut Lebanon atau PBB? Ternyata alhamdulillah bisa. Jadi sempat terbesit ya keinginan untuk menjadi anggota perdamaian dunia dan ternyata kesampaian ya. Nah, kalau Lenan Delisa sendiri, apa sih yang bisa dipetik dari misi Maritime Task Force ini? Hal yang bisa dipetik dari operasi MTF. Operasi ini adalah saya menyadari bahwa peranan seorang wanita pada umumnya dan kowal pada khususnya itu sangat penting karena ibarat sebuah lingkaran akan terlihat lebih sempurna jika ada perempuan di dalamnya. Karena ada beberapa aspek pekerjaan yang memang harus membutuhkan wanita. Jadi seperti halnya waktu ada pengungsi ya. SAR itu kan ada beberapa hal mungkin pria nih nggak tahu nih anak nangis nih gimana caranya nih, perempuan bingung ini harus bagaimana, itu perempuan yang paham ya sesama perempuan. Ya, kalau Sekar sendiri bagaimana rasanya setelah selesai melaksanakan MTF? Semua prajurit FKO alhamdulillah tidak ada yang tidak melakukan pelanggaran dan mendapat apresiasi dari setinggi-tingginya dari Komandan PMPP maupun bahkan dari Force Commander ataupun MTF Commander. Dan sekarang alhamdulillah sudah selesai Satgas dan kami berharap untuk semua prajurit tidak lupa sudah 1 tahun bersama. Ikatan harus tetap terjalin walaupun sampai pensiun, sampai sudah tidak bersama lagi. Dari misi perdamaian yang dilaksanakan di Libanon, tentunya ada yang bisa dipetik 1 poin atau beberapa hal mungkin yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, bahwasanya peranan penjaga dunia di internasional itu dalam hal ini Indonesia sangat penting. Itu bagaimana, mungkin ada kesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Begini loh, kalau konflik itu akhirnya negara lain yang ambil alih. Nah, itu kan pentingnya kita ini menjaga persatuan kesatuan, apalagi ini kan dihadapkan dengan situasi tahun politik. Demikian mungkin bisa disampaikan pesan Lenan Delisa. Jadi adanya konflik intern suatu negara ataupun dengan negara lain itu sangat berpengaruh dengan negara yang lain. Seperti contohnya di Libanon, warga masyarakat setempat itu merasa mungkin takut atau trauma tinggal di negaranya sendiri. Itu yang saya lihat sendiri di sana.
Sehingga kenapa diperlukan rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat kita sendiri. Kita tidak menghendaki tentunya hal seperti itu terjadi di negara kita ya. Iya, betul. Ya, jadi pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan karena kita sendiri kan sudah tahu ya background kita ini kan berbeda-beda ya. Apalagi mereka sendiri tuh orang Libanon itu kan masih sama-sama ya dari Timur Tengah ya. Mereka sendiri ada konflik internal yang akhirnya dunia harus masuk di dalam misi perdamaian dunia gitu ya. Ya kita berdoa mudah-mudahan Indonesia baik-baik saja, tetap solid dan tetap kompak ya. Nah, kasih pesan dong untuk generasi muda khususnya para wanita ini. Bagaimana yang ingin disampaikan supaya mau menjadi prajurit TNI Angkatan Laut mungkin atau apa? Bagaimana, silakan. Jadi pesan saya untuk para wanita Indonesia adalah janganlah kita merasa lemah, jangan menganggap diri kita sebagai wanita yang lemah tidak bisa apa-apa. Kita bisa melakukan apapun, terus mencoba, jangan pernah merasa takut, tetap berjuang. Kita harus berilmu, itu yang penting, kita harus berilmu. Kemudian tetap menjaga kehormatan wanita, tetap profesional dan tetap bertanggung jawab. Wah, ini dalam banget ya. Jadi perempuan harus ada ilmunya, harus berisi harus jangan modal tampang doang. Poin banget. Nah, pertanyaan yang sama untuk Sekar nih, apa nih pesannya nih sebagai perempuan penjaga perdamaian dunia untuk wanita Indonesia? Pesan saya untuk kepada generasi muda, khususnya wanita, tetap semangat, jangan menyerah. Karena sebagai contoh saya sendiri untuk melaksanakan misi perdamaian dunia ini yang tergabung di MTF, saya sebagai salah satu divisi peperangan atas air, anggota divisi PAA yang mengawaki senjata strategis, dituntut untuk bisa setara dengan pria seperti mengangkat amunisi maupun perawatan senjata tersebut. Dan pepatah yang saya pegang teguh dari komandan saya sendiri adalah angkat kepalamu tapi jangan congkak, busungkan dadamu tapi jangan sombong. Wah, luar biasa sekali. Kita boleh beri tepuk tangan dong untuk dua Sri Kandi Laut, penjaga perdamaian dunia dalam Maritime Task Force. Luar biasa, senang sekali bincang-bincang kita pada hari ini. Sebelum ditutup, adakah yang ingin disampaikan lagi? Kira-kira yang belum masuk dalam poin kita pada hari ini? Aku teringat ini nih, pengen disampaikan mungkin. Karena di era sekarang berbeda dengan di era Kartini, saat perjuangan seorang wanita di era Kartini adalah untuk menaikkan derajat seorang wanita. Di era sekarang kita dapat melakukan perjuangan tersebut dengan tergabung di misi PBB ataupun bisa setara dengan seorang pria. Dan untuk melanjutkan perjuangan era Kartini tersebut, kita harus berakal, kita harus bisa menjaga diri dan kita bisa yakin kepada diri kita sendiri bahwa kita mampu. Jangan mau diremehkan semua orang bahwa wanita itu lemah, wanita itu terlalu memakai perasaan. Kita buktikan kepada mereka semua bahwa kita bisa. Oke, kalau Lena Delisa? Sebenarnya sudah saya sampaikan tadi, jangan pernah merasa lemah, tetap memiliki pendirian yang teguh. Ya, tetap bertanggung jawab dan profesional. Tapi yang terpenting bagi saya itu adalah berilmu. Itu berilmu aja itu. Oke. Baik, boleh kita simpulkan pada hari ini bahwa nilai seorang perempuan itu ada berada di dalam dirinya sendiri. Kita yang harus mengisi kita yang harus memberikan value kepada kita sendiri dengan mengisi diri dengan ilmu. Dan kata Sekar tadi betul, jangan, tetap harus tegak tapi nggak boleh congkak ya. Baik, luar biasa pembicaraan kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut. Garuda, Naval Untold Story, go go go. Terima kasih, sampai bertemu kembali.